Bab 159. Dia hanya berpikir bahwa Devan adalah bibit yang baik. Jelas tidak boleh mati secepat ini. Tapi dia meremehkan kekuatan Sanji. Sebaliknya, dia menerima serangan balik yang sangat kuat. Namun, saat ini, dipeluk oleh Devan, perasaan aneh muncul di hati Regina. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh pria seperti ini. Devan tahu bahwa kesehatan Regina sangat buruk saat ini. Tidak hanya tubuhnya yang rusak, tetapi tenaga dalam di tubuhnya juga kacau. Itu harus segera diobati. Kalau tidak, maka bisa mempengaruhi pelatihan seni bela dirinya. Kakak senior, siapkan ruangan yang lebih tenang untukku. Devan memeluk Regina. Segera berkata pada Velove. Oke, Devan. Kemana kamu akan membawa pimpinan? Ajudan wanita itu bertanya tanpa sadar. Menyembuhkannya. Devan menjawab dengan santai. Aku bisa jalan sendiri. Regina ingin melepaskan diri dari pelukan Devan. Dia adalah penguasa suatu negara. Apa dia tidak malu kalau digendong oleh anak kecil seperti ini? Namun, Devan tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, tenaga dalam di tubuhnya mengalir liar. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan Devan membawanya keluar dari kantor Velove. Di luar pintu, banyak staf rumah sakit dan orang-orang yang datang menemui dokter. Regina sangat malu sehingga dia berharap untuk mati. Nona, kalau tidak kuat, pingsan saja. Bisik ajudan wanita itu. Ide bagus. Regina langsung pingsan. Melihat sikap Regina, Devan merasa geli. Karena Regina jelas berpura-pura pingsan. Tetapi tangannya mencengkeram erat pakaiannya. Gadis besar ini cukup imut. Segera, Devan membawa Regina ke kamar VIP. Oke, kita sampai. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi, kata Devan pada Regina di pelukannya. Baru saat itulah Regina membuka matanya. Wajahnya yang cantik memerah. Junior, tidak ada yang akan datang ke ruangan ini. Kamu harus menyembuhkan Nona Regina dengan cepat, kata Velove. Baiklah, kalian semua keluar, kata Devan pada semua orang. Setelah mendengar kata-kata Devan, yang lainnya keluar. Hanya ajudan wanita Regina yang menolak untuk pergi. Aku tidak akan keluar. Aku akan berjaga di sini. Ajudan wanita itu bersikeras. Meski kekuatannya tidak sekuat Regina, tugasnya adalah melindungi Regina. Tidak apa-apa. Devan mengangkat bahunya, menyatakan bahwa itu tidak masalah. Ya, Cherry, keluar. Regina bicara. Pimpinan, aku akan baik-baik saja. Kamu hanya akan mengganggu kami di sini. Regina menatap Cherry. Kalau begitu, Devan, kamu harus menyembuhkan pimpinan, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Cherry pergi, dia melambaikan tangan kecilnya ke arah Devan dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Aku siap, cepat lakukan. Regina sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Kalau begitu akan kumulai. Devan mengeluarkan jarum emas dan berjalan mendekat. Melihat jarum emas di tangan Devan, Regina langsung mengerutkan kening dan berkata, apa kamu akan menggunakan benda itu? Kenapa? Kamu takut? Devan menggoda. Mana mungkin aku takut? Regina berpura-pura kuat. Kalau gitu diam saja. Devan segera menusukkan jarum di tangannya. Regina tiba-tiba menjerit. Badannya menegang. Tangannya langsung memegang kaki Devan. Persis sama seperti saat anak takut disuntik. Nona, kamu juga seorang High Master yang hampir masuk di kelas S. Kamu juga pimpinan suatu negara.
Tapi kamu takut dengan jarum sekecil ini? Devan sedikit terkejut. Aku? Kapan aku takut? Hanya saja aku belum pernah disuntik sebelumnya. Cepat, selesaikan, kata Regina dengan tegas. Mulut Devan meringkuk saat mendengar ini. Saat berikutnya, tangannya mendorong Regina. Lalu Regina memunggungi dia. Kemudian, jarum itu langsung menusuk pantat montok Regina. Kamu, kenapa kamu menusuknya di sana? Regina tersipu malu dalam sekejap. Kamu bilang padaku untuk segera melakukannya, kata Devan sambil tersenyum. Bajingan, aku akan membunuhmu. Regina jadi sangat marah. Jangan bergerak. Kalau kamu tidak ingin kehilangan kemampuanmu, bekerja sama denganku dengan patuh. Nada suara Devan jadi serius. Regina tidak berani langsung bergerak. Tentu saja, jika bukan karena melihat Devan menyembuhkan Yuri dengan matanya sendiri, dia pasti mengamuk. Untungnya, dia sudah mengusir ajudannya. Kalau Cherry melihat adegan ini, Regina bisa saja mati di tempat. Pada akhirnya, Devan menusukkan 9 jarum ke tubuh Regina. Semua jarum emas digunakan. Pimpinan, aku punya pertanyaan untuk dijelaskan padamu terlebih dahulu. Aku sudah membantumu memulihkan lukamu, tapi tenaga dalam yang ada di tubuhmu sangat kacau. Setidaknya butuh bantuan tenaga dalam lain untuk mengeluarkannya. Kamu tahu aku apa yang kumaksudkan, kata Devan. Regina sendiri adalah ahli seni bela diri. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Devan. Ketika tenaga dalam seseorang kacau, seorang ahli bela diri lain diperlukan untuk membantunya memaksa tenaga dalam yang tidak teratur itu keluar dari tubuhnya. Dalam proses ini, kamu tidak bisa memakai pakaian. Kalau tidak, tenaga dalam yang kacau ini tidak akan bisa keluar dan akan memperburuk cedera. Tidak perlu, aku akan mengurusnya sendiri. Regina dengan cepat menjawab. Itu cukup memalukan. Kalau dia tidak memakai pakaian, lalu meminta Devan untuk memberikan tenaga dalam, mungkin lebih baik mati saja. Ya, bagaimanapun, dengan fisikmu, kamu tidak bisa mati. Devan mengangkat bahunya. Dia tidak memaksanya. Dia barusan memeriksa tubuh Regina. Tubuh gadis ini sangat kuat. Meski tidak berotot, bentuknya juga sangat indah. Tapi tubuh ini jelas jauh lebih kuat daripada ahli bela diri biasa. Cherry bilang dia tak terkalahkan di level yang sama. Jelas itu bukan untuk menyombongkan diri. Tapi aku harus mengingatkanmu. Yang terbaik adalah tidak menggunakan tenaga dalammu selama 3 hari. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Lanjut Devan. Regina hanya menjawab singkat. Devan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar ruangan. Setelah Devan pergi, telepon Regina berdering. Apa? 3 anggota 10 Blades memasuki doujin. Apakah kamu tahu tingkatan orang itu? Ekspresi Regina sedikit berubah. Belum jelas, tapi peringkatnya diperkirakan tidak rendah. Nona Regina, kamu harus berhati-hati. Ini adalah tim intel yang mengurus Killblade dari Al-Sutra. Ketiga orang dari 10 Blade ini pasti datang untuk Sanji. Cherry, bantu aku cari tahu kemana Sanji pergi. Regina berkata dengan ekspresi serius. Sanji adalah dewa perang Al-Sutra. Dia tidak mau Sanji dibunuh oleh 10 Blade. Aku akan memeriksanya sekarang. Cherry menerima perintah itu. Setelah meninggalkan ruangan, Devan menemui Velove lagi. Keduanya sudah tidak bertemu selama lebih dari setahun. Junior, kamu benar-benar semakin tampan. Velove menatap dan menyentuh Devan dengan tangan kanan. Merasa sangat bahagia. Bersambung.
Bab 160 Senior lama tidak bertemu. Kakak senior, kamu juga semakin cantik, Devan memuji. Saat masih berada di gunung, itu tidak terlalu terlihat. Sebab, saat itu semua orang terlihat sama, tanpa makeup. Devan mengira Velove sangat cantik pada awalnya, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, itu sebenarnya sama. Tapi sekarang, setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, Velove kembali ke kota, seluruh auranya telah berubah. Jadi lebih dewasa dan menawan. Mulutmu masih manis. Velove terkikik. Ngomong-ngomong, Junyom, apakah penyakitmu sudah sembuh? Velove tiba-tiba menatap Devan sambil menyeringai. Apa? Ada apa denganku? Aku mana punya penyakit? Devan terlihat sedikit malu. Hei, apa kamu harus pura-pura dengan seniormu? Velove mengulurkan tangan kecilnya. Kakak senior, apa yang mau kamu lakukan? Ekspresi Devan berubah drastis. Dalam 2 tahun sebelumnya di gunung, Devan selalu berpikir bahwa yang guru gantikan untuknya adalah ginjal babi. Dia juga memikirkan balas dendam di dalam hatinya. Memang benar tidak ada respon dari tubuh bagian bawahnya. Sampai-sampai dirinya berpikir tidak akan pernah bisa bercinta dalam hidupnya. Tetapi baru setelah dia turun gunung, tuannya memberitahu bahwa ginjal yang diberikan adalah ginjal kirin. Belakangan, dia dan malaikat maut putih juga memastikan bahwa dirinya pria normal dan kuat. Kemudian datanglah Tasya, yang membuktikan bahwa dia tidak hanya bukan impoten, tapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, karena masalah ini, Devan sering dipermalukan oleh beberapa senior wanita. Para senior wanita pada awalnya tidak percaya, tetapi setelah mereka memastikan dengan tangan mereka sendiri. Tentu, Devan benar-benar tidak bisa memberikan reaksi. Namun, meski begitu, para senior wanita itu masih menunjukkan cinta yang besar pada Devan. Setelah tahu bahwa Devan tidak pandai dalam hal itu, para senior langsung menganggapnya sebagai seorang wanita. Pada dasarnya mereka jadi tidak menghindarinya. Velove tanpa sadar mengulurkan tangan kecilnya. Tapi kemudian, matanya melebar. Bagaimanapun, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Junior, kamu sudah sembuh dari penyakitmu. Meskipun Velove sedikit pemalu, terlihat bahwa dia masih bahagia untuk Devan. Bagaimanapun, kalau ada masalah di area itu pasti merupakan pukulan besar bagi seorang pria. Yah, sudah sembuh. Devan mengangguk. Namun, kamu tidak boleh memberitahu senior lain tentang kesembuhanmu. Velove tiba-tiba berkata dengan serius. Kenapa? Devan sedikit bingung. Bukannya kamu tidak tahu betapa serakah para senior perempuan itu untuk mendapatkan tubuhmu? Kalau bukan karena kamu tidak bisa melakukannya, mereka pasti sudah menunggangimu di gunung. Velove tersenyum. Devan terkejut ketika mendengar itu. Para senior wanita di gunung suka dengan tubuhnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu. Hehe, Junior, bukankah Tuan memberitahumu bahwa tubuhmu sudah punya gen binatang purba? Kalau kamu akan dapat manfaat yang tidak terduga. Hal terburuk adalah kalian bisa tetap awet muda. Para senior wanita itu, mereka sangat gila dengan kecantikan. Kalau kamu mengatakan hal seperti itu, apakah mereka akan melepaskanmu? Velove berkedip dan berkata, Tuan tidak mengatakan itu, tapi ketika dia turun gunung, dia bilang. Devan sedikit malu untuk melanjutkan. Apa yang Tuan katakan? Velove sedikit penasaran. Tuan bilang, kalau aku tidak bisa menahannya, aku boleh datang padamu. Devan akhirnya mengatakannya. Hei, sepertinya Tuan masih mencintaiku, tapi silahkan saja datang padaku kalau mau. Velove berkata sambil tersenyum nakal. Terlihat bahwa Velove hendak menikmatinya. Junior,
karena penyakitmu sudah sembuh, kenapa tidak? Tatapan Velove tiba-tiba berubah. Melihat senior yang cantik di depannya, Devan menelan ludah. Saat berada di gunung sebelumnya, seniornya ini sudah terlihat sangat sempurna. Sekarang, melihat Velove lagi, terutama setelah pengalaman-pengalaman sebelumnya. Melihat Velove sekarang, perasaannya benar-benar berbeda. Namun, Devan selalu merasa kalau ini salah. Bagaimanapun, dia bersumpah bahwa dirinya hanya akan mencintai Evelyn. Melihat bahwa Devan tidak bergerak, Velove menggigit bibirnya dan berkata, "Junior, menurutmu seniormu ini kurang cantik?" "Cantik, cantik," Devan mengangguk. "Lalu apa pendapatmu tentang tubuh senior?" Velove bergerak mendekat. "Bentuk tubuh kakak senior sangat bagus," lanjut Devan. "Tapi, juniormu, tidakkah menurutmu aku terlihat sedikit layu dan tua?" Velove bicara. Memang, Velove sekarang terlihat jauh lebih tua daripada saat dia berada di gunung. Tidak semudah waktu itu. Tidak mungkin, tahun ini turun gunung, dia terus mengobati penyakit, atau bahkan dalam perjalanan untuk menyembuhkan penyakit. Juga mengelola rumah sakit dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan pertukaran medis. Terkadang, lebih dari 10 jam operasi dilakukan terus-menerus dalam sehari. Begadang bahkan sangat umum. Oleh karena itu, hanya dalam 1 tahun, kulitnya jadi jauh lebih buruk. "Kakak senior, kamu terlihat agak kusam." Devan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu junior, apakah kamu tidak ingin membantu kakak senior jadi lebih muda dan lebih cantik?" Velove, hampir menempel di tubuh Devan, berkata dengan lembut di telinga Devan. "Ah, kakak senior ini." Devan merasa bahwa semangat Kirin di tubuhnya akan lepas kendali. Secara khusus, Velove masih memakai jas putih saat ini, dengan wajah cantik dan tubuh menggoda, siapa yang bisa menolaknya? "Junior, katakan yang sebenarnya, setelah turun gunung, apakah kamu sudah berhubungan seks dengan wanita lain?" Tatapan Velove mulai aneh. "Ya," Devan mengatakan yang sebenarnya, dia tidak ingin menipu Velove. "Ah, itu sudah terjadi. Sepertinya aku terlambat. Kalau aku tahu, aku akan datang lebih cepat." Velove sedikit kesal. Tapi tak lama kemudian dia terus bertanya, "Apakah mereka secantik aku?" Devan bukan orang bodoh. Saat ini, meski ada yang lebih cantik, itu tidak bisa dikatakan ada. Devan menjawab, "Tentu saja mereka tidak secantik senior." "Itu bagus, tapi kedepannya, kamu tidak boleh begitu saja memberikannya pada mereka. Lebih baik lakukan dengan seniormu tercinta ini saja." Velove menggigit bibirnya. Saat berikutnya, bibirnya. Oke, saat ini, kepala Devan sudah kosong. Tapi tak lama kemudian, dia sadar. "Kakak senior, tidak." Devan mendorong Velove pergi dengan kasar. "Ada apa, junior?" Velove terlihat bingung. "Senior, kalau aku melakukannya, aku akan kehilangan kendali atas diriku dan berubah jadi monster, yang mana mungkin bisa menyakitimu," kata Devan datar. Velove juga berada di gunung, dia mengambil jurusan keterampilan medis. Dia ingat bahwa 2 tahun lalu, kekuatan seni bela diri Velove tidak lebih dari seorang Grandmaster. Bagi orang biasa, seorang Grandmaster sudah sangat kuat, tapi dia mungkin tidak bisa menahan serangan Devan. Velove mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, "Dasar junior bodoh, karena guru berani memintamu untuk datang padaku, bagaimana mungkin aku tidak siap? Kamu hanya perlu bersambung." Bab 161 Senior bisa mengendalikanmu. Kamu hanya perlu berbaring. Velove tersenyum menawan. Lalu mengulurkan tangan dan melepaskan ikat rambutnya. Rambut hitam legamnya langsung tergerai.
Bisa dibilang bahwa tindakan seorang wanita yang membuka ikatan rambutnya sangat memancing. Devan menelan ludah saat dia melihatnya. Potongan sisik merah menyala muncul di tubuhnya tanpa sadar. Seperti batu permata merah. Sangat indah. Semangat kirin di tubuhnya benar-benar terpikat oleh Velove. Namun, saat jari Velove dengan lembut menyapu tubuh Devan, kemanapun jarinya lewat, kulit Devan kembali ke keadaan semula. Jelas, Kaisar Pembunuh sudah punya rencana. Dia memberi Velove cara untuk menekan perubahan Devan. Tentu saja, hanya menekan Devan jadi setengah manusia setengah monster tidak akan mengurangi pemikiran Devan tentang wanita. Kecuali Velove. Setiap senior Devan telah menguasai kemampuan ini. Ini adalah hadiah dari Kaisar Pembunuh untuk Devan. Selama 3 tahun bersama, Kaisar Pembunuh telah menganggap Devan sebagai putranya sendiri. Tentu saja, dia harus memilih sendiri menantu yang baik. 9 senior Devan bisa dikatakan sangat berbakat. Selain itu, masing-masing mewakili genre yang sangat berbeda. Misalnya, Velove adalah wanita yang menawan dan menggoda. Di antara para senior lainnya, ada yang dingin, ada yang penuh semangat, ada yang bertubuh montok, dan ada yang loli. Devan juga kagum saat jari-jari Velove menyapu setiap inci kulitnya. Semua sisik di tubuhnya menghilang. Dia juga tidak kehilangan akal sehatnya. Jelas, Velove benar-benar menekan perubahan Devan. Senior, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Devan segera bertanya. Bukankah lebih baik jika dia bisa menekan sifat buas itu sendiri? Asal tahu, saat dia berubah jadi monster buas, tubuhnya jadi tidak bisa dihancurkan. Tidak berlebihan untuk menyebutkan sebagai tubuh kebal. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, juga aspek kebugaran fisik lainnya akan meningkat secara eksponensial. Kekuatan tempur, setidaknya 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Sangat disayangkan begitu dia berubah jadi monster. Dia akan kehilangan akal sehatnya dan jadi monster yang sebenarnya. Oleh karena itu, Devan tidak berani berubah jadi monster begitu saja. Tapi kalau dia bisa menguasai kemampuan untuk menahan perubahan dirinya itu kapan saja, dia bahkan bisa tetap menjaga kesadarannya. Kemudian kekuatan bertarungnya sekali lagi akan naik ke tingkat yang lebih besar. Velove tentu tahu pikiran Devan. Dia mendekati Devan. Dengan lembut membelai pipi Devan dengan jari-jarinya. Berkata dengan senyum menawan, "Junior, ini adalah keahlian eksklusif para senior. Kamu tidak bisa mempelajarinya. Orang lain juga tidak bisa mempelajarinya." Devan sedikit kecewa saat mendengar ini. "Tapi kamu tidak perlu khawatir," kata guru. "Setelah kamu berdamai dengan Yin dan Yang dari 9 senior yang ada, kamu perlahan bisa mengendalikan diri," kata Velove dengan manis. Segera, dia sadar bahwa dirinya terlalu banyak bicara. Jadi segera tutup mulut. "Devan, kakak senior. Kamu barusan bilang kalau kamu dan senior lainnya." "Aku tidak bilang apa-apa." Velove dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Kamu bilang sudah pernah melakukannya dengan wanita lain kan? Ayo, senior periksa sekarang. Apakah kamu mempelajari sesuatu yang baru?" Melihat wanita cantik di pelukannya, Devan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mulai bereaksi. Tok tok tok. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu. 2 orang yang penuh nafsu itu terganggu. "Siapa itu?" Velove berkata sedikit kesal. "Dekan Velove, ada masalah. Ada pasien yang sangat membutuhkanmu untuk dioperasi," jawab perawat di luar pintu. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Velove hanya bisa pasrah.
Sebagai seorang dokter, adalah kewajibannya untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik. Senior, jangan khawatir. Kita masih punya banyak waktu. Devan cukup sadar. Bagaimanapun, nyawa manusia dipertaruhkan. Ya, bagaimanapun, Junior, kamu sekarang berada di Doujin. Memang benar kita punya banyak waktu. Velove akhirnya bangkit berdiri dari Devan. Kemudian mulai merapikan pakaian. Junior, tunggu kakak senior selesai operasi dulu. Lalu aku akan kembali padamu. Sebelum membuka pintu, Velove berbalik dan mencium Devan. Melihat Velove pergi, Devan juga merasa sangat menyesal. Kakak senior Velove benar-benar semakin cantik. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu senior lainnya. Devan berpikir dalam hatinya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi mari kita tunggu di sini sampai kakak senior menyelesaikan operasinya. Pada saat yang sama, Sanji datang ke Hotel Continental. Barusan, ajudannya memberitahu bahwa wanita bernama Mia sudah menghubunginya. Awalnya, ayah Sanji masih menjalani operasi. Jadi harusnya dia menjaganya. Tapi selama dia memikirkan penampilan wanita bernama Mia itu, tubuhnya langsung merespon. Bagaimanapun, rumah sakit Doujin adalah rumah sakit terbaik di Doujin. Lalu Velove ada di sana. Ayahnya pasti baik-baik saja. Lebih baik menemui wanita bernama Mia itu. Dari mana asal-usulnya? Ini adalah pertama kalinya Sanji begitu tertarik pada seorang wanita. Dia benar-benar penasaran pesona seperti apa yang dimiliki wanita bernama Mia itu. Di kamar VIP Hotel Continental, kalian berdua keluar. Kekuatannya telah mencapai High Master kelas S. Kalau terus di sini, mungkin akan menarik perhatiannya, kata Mia pada dua anggota 10 Blades lainnya. Ya, Nona Mia. Keduanya dengan patuh meninggalkan hotel. Kalau Mia tidak bisa mengatasinya, maka mereka berdua tidak berguna di sini. Selain itu, mereka sangat yakin dengan kemampuan Mia. Bagaimanapun, dua High Master kelas S juga pernah mati di tangan Mia. Pada saat yang sama, ajudan wanita Regina juga dapat informasi tentang Sanji. Nona, kulihat bahwa Dewa Perang Sanji pergi ke Hotel Continental. Sepertinya dia pergi untuk menemui seorang wanita bernama Mia. Lalu apakah kamu memberitahunya bahwa 3 orang dari Killblade datang ke Doujin? Regina mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bawahan sudah memberitahunya, jawab Cherry. Ekspresi Regina agak jelek. Tidak disangka, saat ini, dia sangat bodoh. Bahkan masih ingin bermain dengan wanita. Ayo pergi ke Hotel Continental juga. Akhirnya, Regina memberi perintah. Tapi, pimpinan, tubuhmu. Cherry sedikit khawatir. Bagaimanapun, Regina terluka dan tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Tidak apa-apa. Sanji adalah dewa perang bintang 5. Selama dia masih punya otak, dia tidak akan mati di tangan 3 orang 10 Blades, kata Regina. Devan menunggu Velove selama lebih dari setengah jam. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia keluar untuk bertanya pada perawat tentang situasinya. Nona perawat, berapa lama yang dibutuhkan untuk operasi Dr. Velone? Devan bertanya pada seorang perawat cantik. Mana aku tahu. Perawat itu pada awalnya tidak memperhatikan. Tetapi ketika dia melihat penampilan Devan, dia langsung berkata, aku dapat kabar kalau situasinya cukup sulit. Mungkin butuh 6 jam. Bersambung.